Hai, selamat datang kembali bersama Miss Vedia di channel Belajarpedia yang berubah menjadi channel belajar mudah. Kali ini kita akan bahas mengenai keliling dan luas. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan juga aktifin loncengnya. Ingat, akun Belajarpedia itu berubah menjadi belajar mudah. Sekali lagi, akun Belajarpedia berubah menjadi akun belajar mudah. Nah, di mana kita akan ulik materi-materi pembelajaran supaya pembelajaran kalian itu menjadi lebih mudah. Yuk, kita langsung saja masuk ke materi pembelajarannya. Apa sih sebenarnya itu keliling? Keliling merupakan jumlah panjang sisi-sisi pada suatu bangun datar. Misalnya saja nih, ilustrasinya jika Hendy berolahraga mengelilingi lapangan futsal seperti gambar di atas, berapakah jarak tempuh yang dikelilingi Hendy dalam satu putaran? Nah, yuk kita bahas bagaimana sih cara mencari keliling lapangan tersebut. Ringkasnya caranya adalah dijumlahkan saja nih panjang-panjang sisinya. Nah, kalau dengan luas bagaimana ya? Coba kamu lihat, di situ ada dua lapangan. Yang pertama lapangan futsal, yang kedua lapangan sepak bola. Jika lapangan futsal dan sepak bola yang berbentuk persegi panjang digambarkan seperti di atas, manakah lapangan yang lebih luas? Apa sih sebenarnya itu luas? Luas merupakan besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Nah, bagaimana ya dengan bentuk-bentuk lainnya? Misalnya ada persegi, segitiga, lingkaran, atau layang-layang, trapesium. Nah, semuanya kita akan bahas di video pembelajaran kali ini. Yuk kita jawab dulu pertanyaan dari soal yang ada. Manakah yang lebih luas, lapangan futsal atau lapangan sepak bola? Jika digambarkan seperti pada slide berikut, dengan bentuk yang sama, perbandingan lapangan manakah yang lebih luas? Jawabannya adalah lapangan yang lebih luas, yaitu lapangan sepak bola. Karena apa? Karena ukuran sisi lapangannya yang lebih besar ataupun lebih panjang. Nah, sekarang kita masuk ke materi keliling bangun datar yang pertama, yaitu keliling segitiga. Perlu kamu ingat, setiap segitiga pasti memiliki 3 buah sisi. Coba kita perhatikan nih gambar segitiga ABC yang ada di layar. Nah, kamu bisa lihat segitiganya memiliki 3 sisi, yaitu sisi pertama panjangnya A ke B, sisi kedua yaitu dengan panjang B ke C, dan sisi yang ketiga dengan panjang C ke A. Kalau seperti itu, jadi keliling segitiganya bagaimana ya? Ternyata keliling segitiga itu simpelnya kalian hanya tinggal menjumlahkan sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Atau panjang AB ditambah panjang BC dan ditambah panjang CA. Jadi keliling segitiga itu sisi ditambah dengan sisi. Ingat ya, kalau secara ringkasnya itu kamu tinggal jumlahkan saja panjang sisi yang diketahui pada soal. Dengan catatan sebuah segitiga pasti diketahui 3 buah sisinya. Nah, emang segitiga itu macamnya apa saja ya? Adapun macam atau jenis dari segitiga akan kita ulik satu persatu nih. Yang penting nih, sebuah segitiga punya 3 sisi. Ingat, apapun jenis segitiganya, cara mencari kelilingnya sekali lagi jumlahkan saja panjang ketiga sisi. Adapun jenis-jenis segitiga, pertama segitiga sama sisi yang mana ketiga sisinya sama panjang. Kemudian segitiga siku-siku, salah satu sudutnya berbentuk siku-siku atau 90 derajat. Segitiga sama kaki, di mana 2 buah sisinya sama panjang, atau segitiga sembarang yang ukurannya berbeda-beda. Nah, kita masuk saja nih langsung ke contoh soal. Hitunglah keliling segitiga berikut. Di dalam gambar dikasih tanda itu garis 1 yang menunjukkan ketiga garis itu merupakan sama panjang. Berarti ini adalah segitiga sama sisi.
sisi dengan panjang sisinya 8 cm. Kelilingnya tinggal kamu jumlahkan aja nih. Sisi ditambah sisi ditambah sisi. 8 cm tambah 8 cm tambah 8 cm. Jadinya 24 cm. Nah, coba ke contoh yang kedua, hitunglah keliling segitiga berikut. Ini contoh dari segitiga sama kaki, di mana mempunyai dua sisi yang sama panjang. Kita jumlahkan aja yuk dari sisi-sisi yang diketahui, yaitu 14 cm tambah 14 cm ditambah 9 cm alasnya, jadinya keliling segitiga tersebut adalah 37 cm. Nah, masuk ke contoh segitiga siku-siku. Dengan angka sisi yang berbeda, kita tetap jumlahkan saja nih, yaitu rumusnya keliling sama dengan 12 cm ditambah 15 cm ditambah 6 cm. Jadi ketemulah keliling dari segitiga siku-siku berikut, yaitu adalah 33 cm. Nah, ingat ya, cuman ditambahin doang. Nah, bagaimana dengan yang segitiga yang satu ini? Segitiga sembarang nih. Angkanya juga berbeda-beda, sudutnya juga berbeda. Kita jumlahkan aja. Sisi ditambah sisi tambah sisi untuk mencari keliling. Jadi keliling sama dengan 5 cm tambah 15 cm tambah 10 cm. Jadinya keliling segitiga tersebut adalah 30 cm. Nah, bagaimana? Kira-kira tidak susah kan untuk mencari keliling segitiga? Sekarang masuk ke materi luas segitiga. Perlu kamu ingat, setiap segitiga pasti memiliki alas dan tinggi. Perhatikan yuk gambar segitiga yang ada di layar. Segitiga di samping memiliki alas dan tinggi. Alasnya yang bagian bawah dari A ke C panjangnya, sedangkan tinggi merupakan jarak antara alas dan puncak di titik B. Jadi luas dari segitiga yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Penting banget nih dalam mencari luas, kamu harus tahu dulu bagian alas dan tinggi dari suatu segitiga. Contohnya, kita mencari luas dari segitiga berikut. Tingginya itu adalah 8 cm karena dia tegak lurus, alasnya 20 cm. Langsung saja masukkan ke rumus alas kali tinggi bagi 2. Hasilnya kita dapat dalam perhitungan adalah 80 cm kuadrat. Bagaimana kalau dengan segitiga yang satu ini? Nah, sudah jelas dong, alasnya yaitu 32 cm, tingginya 10 cm, jadi luasnya alas dikali tinggi dibagi 2, hasilnya kita dapat 160 cm kuadrat. Bagaimana dengan yang satu ini, segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku sudah ketahuan tingginya adalah 12 cm, sedangkan alasnya hanya 5 cm. Bagaimana? Tinggal masukkan ke rumus alas kali tinggi bagi 2, 5 kali 12 dibagi 2, hasilnya 30 cm kuadrat. Kita lihat nih, masuk ke materi untuk keliling dari suatu persegi. Sama dengan mencari keliling segitiga, keliling persegi itu intinya sebenarnya kamu tinggal jumlahkan saja sisi-sisi yang diketahui dalam suatu persegi. Tapi perlu ingat, persegi itu bangun datar yang khusus atau yang spesial, karena setiap persegi memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Nah, perhatikan nih, contohnya sebuah persegi di gambar atau di layar. Ada 4 sisi, dari sisi 1, 2, 3, dan 4. Panjang sisi 1, 2, 3, dan 4 mereka adalah sama panjang. Jadi untuk keliling persegi adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Atau ringkasnya kita jadikan keliling sama dengan 4 kali sisi. Contohnya saja nih, hitunglah keliling persegi berikut. Diketahui sisi dari suatu persegi itu adalah 5 cm. Nah, karena dia sisinya 5 cm, kita masukkan ke rumus keliling sama dengan 4 kali sisi. 4 dikali 5 cm, jawabannya adalah 20 cm. Jadi keliling persegi ABC di atas adalah 20 cm. Bagaimana dengan luas suatu persegi? Ingat, tadi sebuah persegi memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Artinya mereka
panjangnya tidak ada yang berbeda. Kemudian apa lagi? Ternyata persegi itu memiliki dua bidang, yaitu bidang panjang dan bidang lebar. Tetapi karena bidang panjang dan bidang lebarnya itu sama panjangnya, yaitu kita dapat sederhanakan rumusnya itu adalah luas sama dengan sisi kali sisi, atau luas sama dengan sisi kuadrat atau sisi pangkat 2. Ringkasnya, kamu bisa mengerjakan cara mencari luas persegi dengan cara apabila diketahui sisinya, kamu kalikan saja angka yang diketahui dengan angka yang sama. Oke, nah kita masuk ke contoh soal seperti yang ada pada persegi sebelumnya, yaitu persegi yang mempunyai panjang sisi 5 cm, sehingga bagian panjang ataupun lebar itu sama aja, dia adalah 5 cm juga. Kita masukkan ke rumus luas sisi dikali sisi, jadinya 5 cm dikali 5 cm sama dengan 25 cm kuadrat. Nah, kok tadi ada diketahui panjang dan lebar? Iya, ingat panjang lebarnya sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi keliling persegi panjang. Perhatikan gambar persegi panjang di samping. Misalnya, persegi panjang ABCD memiliki 4 buah sisi, yaitu sisi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi atas dan bawah, sisi 1 sama dengan sisi ketiga. Kemudian sisi kanan dan kiri, yaitu sisi kedua sama dengan sisi yang keempat. Kemudian apalagi nih ya? Nah, keliling persegi panjang itu sama aja, merupakan hasil penjumlahan semua panjang sisi yang diketahui. Jadi keliling adalah sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4, atau panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Atau secara ringkasnya, keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kita masuk aja nih langsung ke contoh soal. Misalnya diketahui persegi panjang PQRS dengan panjang RS yang notabene itu adalah panjang persegi panjangnya, yaitu 17 cm. Q ke R 9 cm merupakan lebar dari persegi panjang tersebut. Untuk kelilingnya otomatis panjang PQ itu mengikuti panjang dari RS, yaitu 17 cm, dan panjang PS itu mengikuti dari panjang QR, yaitu 9 cm. Jadi untuk menghitung keliling persegi panjangnya, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, bila ditotalkan hasilnya adalah 52 cm. Atau secara rumusan, 2 dikali panjang tambah lebar, kita masukkan angka panjang dan lebarnya, 2 dikali 17 tambah 9, hasilnya yaitu 52 cm. Nah, bagaimana dengan luas persegi panjang? Sama seperti persegi, sebenarnya luas itu hakikatnya adalah perkalian antara 2 bidang yang diketahui pada bidang datar. Misalnya saja nih, persegi panjang ABCD, kita tahunya dia punya 4 buah sisi, punya 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu atas dan bawah, yaitu bagian panjangnya, kanan dan kiri yaitu bagian lebarnya. Adapun jadi luas dari suatu persegi panjang yaitu adalah panjang dikali lebar, atau kita bisa tuliskan L sama dengan P kali L. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kita masuk saja yuk ke contoh soal untuk mencari luas dari suatu persegi panjang. Misalnya saja nih, pada soal dengan gambar yang sama, persegi panjang PQRS diketahui panjangnya adalah 17 cm dan lebarnya adalah 9 cm. Jadi luasnya 17 dikali 9 hasilnya adalah 153 cm kuadrat. Ingat, untuk luas dari suatu persegi panjang atau bangunan yang lainnya, dia harus menggunakan kuadrat atau pangkat 2. Nah,
Sekian nih materi untuk keliling dan luas beberapa bangun datar yang kita pelajari. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan aktifin loncengnya untuk channel belajar mudahnya. See you and bye-bye.